Bagaimana sih caranya supaya kita mampu menjadi orang yang penuh dengan rezeki? Bagaimana supaya kita mampu menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kita agar bisa menjadi orang yang penuh dengan rezeki? Nah, video kali ini kita akan bahas tentang cara bagaimana menjadi orang yang penuh dengan rezeki. Jadi tonton sampai habis, jangan di skip. Oke? Yuk. Halo Sobat Hore yang penuh berkah. Terima kasih kamu masih setia di channel Totok PDY, channel paling santai sejagat raya. Terima kasih karena kamu masih sampai sekarang setia nonton video-video saya. Ya, semoga diberikan berkah untuk kita semua. Dan buat yang baru datang dan menemukan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih karena kamu sudah berkenan mampir di channel ini. Semoga kamu kerasan di sini, dan supaya kerasan dan tetap menerima update dari saya, silahkan tekan subscribe biar nggak ketinggalan seperti teman-teman Anda. Nah, kali ini kita akan bahas satu topik yang berkaitan dengan rezeki, di mana video ini merupakan permintaan dari teman-teman kita semua yang sempat hubungi saya supaya saya membuat satu konten yang berkaitan dengan rezeki. Karena memang saya sudah pernah membahas tentang hukum loa, tentang bagaimana cara kita ini bisa menggunakan potensi diri kita untuk mendatangkan rezeki lah. Yang linknya ada di sini ya, silahkan nanti kalau enggak nanti saya tulis di deskripsi. Ada playlist yang bisa Anda pelajari. Nah, tapi kita sekarang akan lebih fokus kepada bagaimana cara kita untuk mampu menjadi orang yang penuh rezeki. Namun sebelumnya kita perlu pahami bersama apa sih sebetulnya rezeki itu. Rezeki adalah pemberian dari Tuhan untuk kelangsungan hidup kita yang bisa berupa barang maupun kesempatan atau keadaan. Nah, kata kuncinya adalah pemberian. Kalau pemberian, berarti tugas kita adalah menerima, bukan ngambil atau ngerebut. Nah, itulah sebabnya LOA saya mengartikannya sebagai law of alignment atau law of acceptance. Bagaimana supaya kita ini mampu menerima? Karena kadang-kadang tidak semua orang mampu untuk menerima. Nah, dengan kita memahami pemahaman yang dasar ini, setidaknya kita sekarang punya pengertian baru bahwa rezeki itu adalah kita hanya menerima. Ya, menerima. Nah, bagaimana supaya kita mampu menerima ini? Banyak sekali orang mengatakan bahwa dan mungkin kita meyakini bahwa Tuhan akan memberikan rezeki secara adil. Ya kan? Secara adil, bahkan porsi setiap orang itu sama. Namun yang membedakan antara kita dengan orang lain adalah kita tidak memelihara wadahnya ini. Tidak memelihara wadahnya. Bahkan kita terkadang seolah-olah lupa dengan wadah kita, dan kita seolah-olah menuntut Tuhan untuk memberikan kepada kita. Oleh karena itu, munculnya sikap baru atau membangun sikap baru bagaimana agar memiliki sikap baru sebagai orang yang memelihara wadah ini, itu hal yang paling pokok ketika kita ingin menjadi orang yang penuh dengan rezeki. Nah, bagaimana cara supaya kita ini bisa memiliki kemampuan untuk memelihara wadah ini, cawan mangkuk rezeki kita ini, membuka pintu gerbang rezeki kita lebar-lebar? Kata kuncinya adalah menerima. Oke, sudah kita pahami. Dan yang berikutnya adalah untuk kelangsungan kehidupan. Artinya kita harus paham bahwa rezeki yang kita miliki itu sebetulnya juga akan untuk orang lain.
Kalau wadah kita itu satu dan itu kita makan dan itu aja, ya tentunya akan berbeda sekali ketika saya menggunakan analogi seperti ini. Taruhlah Anda punya wadah, ya, diberikan air, ya, diberi air. Pada titik tertentu, wadah ini akan penuh dengan air dan dia akan meluap, ya kan? Meluap ini artinya adalah sia-sia, kita mendapatkan sesuatu akan sia-sia. Namun bayangkan jika kita memberikan wadah ini dan kita berikan lubang-lubang di samping kanan kirinya. Artinya apa yang kita terima pemberian dari Tuhan, wadah ini taruhlah katakanlah lebih, dia akan mengalir kepada wadah yang satunya. Demikian seterusnya sampai kita punya wadah yang banyak dan mengalir dan mengalir ini artinya adalah kita memberikan wadah kepada orang lain agar kita mampu menjadi magnet rezeki yang senantiasa terus berulang dan berulang, sehingga prinsip memberi kepada orang itu adalah hal yang paling pokok yang harus kita pegang. Oke, jadi sampai di sini kita juga paham ya bahwa rezeki adalah pemberian dari Tuhan untuk kelangsungan kehidupan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari mana kita bisa mendapatkan ini? Tuhan memberikan rezeki kepada kita bukan langsung jatuh glodak ke kita seperti ini, bukan. Tapi kita diberikan rezeki ini dari sesama penghuni semesta, saya katakan seperti itu. Dari sesama kita. Nah, sering yang terjadi adalah kita tidak menyadari hal itu. Bahkan pemahaman kita tentang rezeki itu adalah harus uang, belum tentu. Karena setiap rezeki yang nantinya akan menjadi sebuah benda, barang, uang atau apapun, itu memiliki pola. Di mana pola-pola ini belum tentu setiap kali berlaku sama. Ya mungkin bisa jadi suatu ketika ada orang yang tahu-tahu ngasih uang ke Anda, itu pola yang beda lagi. Tapi mungkin ada pola yang berbeda lagi. Misalkan Anda diketemukan dengan seseorang dan membuka peluang adanya kemungkinan Anda akan mendapatkan rezeki dari orang itu atau dari orang lainnya lagi, dari temannya, saya nggak tahu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa mengaktifkan diri kita, memunculkan, menggali potensi agar kita menjadi orang yang penuh dengan rezeki. Tidak ada cara lain, adalah harus ada keterlibatan kita lewat bawah sadar kita untuk mengaktifkan diri kita bahwa kita siap untuk menerima setiap rezeki yang akan diberikan oleh Tuhan. Lewat siapa? Tadi sudah saya katakan, lewat sesama kita. Sehingga ketika di video ini saya sudah menjelaskan tentang bagaimana mengaktifkan bawah sadar, bagaimana ketika Anda sekarang mulai melakukan sugesti terhadap diri Anda, bahwa Anda atau saya lah katakanlah, saya siap menjadi penerima, saya siap menerima rezeki apapun yang diberikan oleh Tuhan. Polanya sangat banyak, polanya sangat acak. Kita tidak pernah tahu misteri Tuhan akan memberikan kita rezeki lewat pintu atau jalan seperti apa. Tapi tugas kita adalah membuka diri kita untuk menjadi wadah atau mangkuk menerima rezeki itu. Dan yang kedua adalah lebih mengaktifkan kembali kecerdasan bawah sadar kita untuk merespon setiap kesempatan apapun. Karena ketika kita berbicara tentang rezeki yang kaitannya dengan semesta, sudah bukan menggunakan nalar dan akal, tapi menggunakan intuisi. Ya, orang mengatakan gut instinct. Bagaimana ketika kita memiliki insting, ketika kita harus merespon sesuatu yang ada di luar kita. Pada taraf inilah sebetulnya bawah sadar akan selaras dengan suprasadar. Ya, kesadaran suprasadar atau kecerdasan suprasadar, orang mengatakan sebagai kecerdasan atau kesadaran ilahi, higher self,
divine, atau apapun namanya. Terserah apa yang kita yakini, tapi yang jelas kita hidup di dunia ini, kita hidup di semesta ini dalam aturan Tuhan, di mana kita tidak mungkin berdiri sendiri, kita memerlukan bantuan orang lain, di mana semesta akan mendukung apapun yang kita inginkan ketika kita sudah siap untuk menerima. Agar kita siap menerima berarti kita harus peka, ya kan? Kita harus peka, kita harus melatih intuisi kita. Oleh karena itu bawah sadar harus lebih sering dilatih dengan sugesti atau apapun yang tadi saya sudah sampaikan contohnya, agar nantinya bawah sadar ini mampu berkolaborasi lah, menyatu. Jadi ada hubungan dengan suprasadar atau kecerdasan ilahiyah ini. Kecerdasan semesta, orang mengatakan seperti itu. Oke, jadi bagaimana menjadi orang yang penuh rezeki? Kita harus mulai merubah sikap. Kita harus merubah asumsi kita. Kita harus merubah cara berpikir kita. Bahwa rezeki sifatnya adalah kita menerima. Agar kita mampu menerima. Dari mana? Dari sekitar kita. Dengan cara seperti apa? Itu tadi saya katakan bahwa kita harus senantiasa peka terhadap apapun yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu sekarang bagaimana cara menjadi orang yang penuh rezeki. Tugas kita adalah kita harus memiliki asumsi baru, memiliki persepsi baru. Bahwa rezeki itu adalah kita menerima. Bagaimana dengan bawah sadar atau peran bawah sadar adalah kita siap untuk menerima. Bagaimana kaitannya dengan suprasadar atau kecerdasan ilahiyah, kecerdasan semesta? Kita harus melatih kepekaan yang ada di dalam bawah sadar kita, kepekaan sensori indera kita, meningkatkan energi yang muncul dalam diri kita untuk menarik apapun yang ada di sekitar kita. Oke, sekian dulu video ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di komen. Jika Anda punya pengalaman tertentu juga silahkan tulis di komen supaya nanti kita bisa sering belajar. Silahkan tekan like jika memang Anda menyukai konten ini, dan bagikan kepada orang lain agar ketika Anda memberikan sebuah kebaikan untuk orang lain akan berpulang kepada diri kita sendiri. Dan jangan lupa subscribe supaya Anda nggak ketinggalan dengan materi-materi video saya serta segmen-segmen dari live streaming saya, Ngopi Sore, Ngobrol Happy Sobat Sore, sehingga nanti kita juga akan saling bertukar pengalaman. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya dan salam huri dan salam berkah.